Nama Tio Ardianto secara khusus disebut Presiden Prabowo. Presiden bahkan meminta agar tidak ada satupun pihak yang berpikir untuk mencelakai Tio. Mudah-mudahan Anda kenal nama Tio itu ya. Tio adalah mantan Ketua BEM UGM yang baru pada 1 Juni lalu meninggalkan posisinya sebagai pimpinan tertinggi di organisasi mahasiswa tersebut. Pesan Presiden itu dikutip oleh Budiman Sujatmiko, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Pesan itu jadi penting karena itu memberi isyarat tentang kualitas demokrasi Indonesia. Presiden minta secara khusus agar Tio dilindungi, sementara banyak orang tahu bahwa tokoh muda ini adalah orang yang sangat keras, mengkritik atau bahkan menghina pemerintah dan Presiden Prabowo sendiri. Coba saja Anda browse media online Anda. Tio misalnya pernah bilang, Prabowo itu sama dengan Firaun karena membunuh anak-anak Indonesia. Dia juga dengan enteng menyebut dia memiliki kucing bernama Prabodo Subiantolol. Dia juga pernah menyampaikan pesan kepada Presiden, mau sampai kapan Bapak menjadi iblis? Dia juga menyebut SPPG sebagai Satuan Penjilat Prabowo Gibran. Dia memelesetkan MBG menjadi maling berkedok gizi. Ada banyak kali lainnya dia menyindir dan menghina Presiden dan pemerintah. Karena itu, kalau Presiden justru minta agar Tio dilindungi, kita nampaknya memang perlu mengapresiasi pesan Presiden tersebut. Namun di sisi lain, saya sebenarnya lebih prihatin dengan tindakan-tindakan Tio. Sebelum ini di Cokro TV, saya sudah membuat video berisi keprihatinan saya terhadap gerakan mahasiswa saat ini. Saya merasa gerakan mahasiswa sekarang kehilangan kadar intelektualitasnya. Gerakan mahasiswa terasa dangkal. Akibatnya perhatian publik jadinya bergeser dari substansi menuju sensasi. Saya mengatakan itu karena saya sendiri menganggap gerakan mahasiswa memiliki makna penting bagi perjalanan suatu bangsa. Kampus itu diisi oleh kaum terpelajar yang memang secara khusus diminta mempelajari ilmu pengetahuan termasuk soal politik. Karena itu, kita layak membayangkan gerakan mahasiswa sebagai gerakan yang tidak dilandasi kepentingan sempit yang berusaha mengarahkan perjalanan bangsa sesuai dengan ilmu yang mereka pelajari. Jadi kritik dari kampus adalah kritik yang sangat diperlukan. Tapi kan ada perbedaan besar antara kritik dan penghinaan. Kritik berbicara tentang kebijakan, sementara penghinaan bicara tentang pribadi. Kritik berbasis data, sementara penghinaan berbasis emosi. Kritik mengajak orang berpikir, penghinaan mengajak orang marah. Penghinaan hampir tidak pernah menghasilkan percakapan yang sehat. Tapi justru itulah yang sekarang sering terlihat dalam gerakan mahasiswa. Dan itulah yang secara jelas terlihat pada Tio. Banyak orang, termasuk saya, semula menghormati Tio. Ia muncul sebagai sosok mahasiswa yang berani, vokal, dan kritis terhadap pemerintah. Sebagai mahasiswa filsafat yang menduduki posisi ketua BEM UGM, ia memegang posisi yang secara historis memang sering jadi suara penyeimbang kekuasaan. Seharusnya sebagai mahasiswa filsafat yang mendalami persoalan-persoalan politik Indonesia, ia bisa jadi tokoh yang secara mendalam menjelaskan dan mengkritik kebijakan Presiden Prabowo. Masalahnya, seperti tadi saya tunjukkan, dia bukan lagi mengkritik pemerintah. Masalahnya adalah ketika kritik mulai bergeser menjadi ejekan dan penghinaan. Beberapa pernyataan dan konten Tio belakangan ini lebih berisi penghinaan personal daripada argumentasi substantif. Apa coba relevansi ejekan Prabowo Subiantolol dengan persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia? Tidakkah dia seharusnya secara substantif membongkar kelemahan program MBG ketimbang sekedar bikin plesetan maling berkedok gizi? Akibatnya, ya kini banyak pihak yang meragukan Tio. Ini misal terlihat ketika dia mengaku menemukan alat pelacak atau tracker di mobil yang digunakannya dan mengaitkannya dengan kemungkinan intimidasi terhadap dirinya. Dia bercerita dengan sangat yakin bahwa dia menjadi korban. Namun kemudian muncul pertanyaan publik karena kendaraan tersebut bukan miliknya sendiri, melainkan kendaraan yang menurut sejumlah laporan digunakan atau dipinjamnya. Sebagian netizen kemudian mempertanyakan logika tuduhan tersebut dan minta bukti yang lebih kuat sebelum menarik kesimpulan mengenai siapa yang memasang alat itu dan untuk tujuan apa. Karena itu sekarang saya khawatir bukan karena dia terlalu keras, melainkan karena dia berisiko kehilangan kredibilitas. Karena seorang aktivis mahasiswa seharusnya menjadi pembawa isu, bukan menjadi isu. Saya khawatir terhadap Tio, karena saya melihat dia sebenarnya punya potensi besar.
Tokoh-tokoh mahasiswa lazimnya dikenang dalam sejarah Indonesia bukan karena mereka pandai menghina penguasa. Mereka dikenang karena mereka mampu menjelaskan masalah bangsa secara tajam. Mereka menawarkan gagasan. Mereka memaksa pemerintah menjawab pertanyaan sulit. Mereka mengubah cara masyarakat berpikir. Bisa jadi Tio sebenarnya sedang menghadapi godaan yang juga dihadapi banyak aktivis muda saat ini, yaitu godaan media sosial. Media sosial memiliki logika yang berbeda dengan dunia akademik. Di kampus, orang dihargai karena argumennya yang kuat. Di media sosial, orang dihargai karena kontennya viral. Di kampus, data dan analisis menjadi ukuran. Di media sosial, kemarahan dan kontroversi seringkali lebih laku. Akibatnya muncul godaan besar. Daripada membuat analisis panjang tentang APBN misalnya, ya lebih mudah membuat video yang menghina pejabat. Daripada menjelaskan persoalan ekonomi secara rinci, lebih mudah membuat konten yang memancing kemarahan. Dan sayangnya algoritma di media sosial sering memberi penghargaan kepada pilihan yang kedua. Inilah yang oleh banyak ahli komunikasi disebut sebagai budaya outrage economy atau ekonomi kemarahan. Semakin marah kontennya, semakin besar peluangnya menjadi viral. Saya melihat Tio kini berisiko terjebak dalam budaya politik media sosial tersebut. Budaya politik media sosial saat ini sering memberi hadiah kepada orang yang paling keras, paling kasar. Kalau Tio membuat analisis ekonomi politik 30 menit yang mendalam, mungkin hanya sedikit yang menonton. Tapi kalau dia menyebut presiden tolol, videonya bisa viral dalam hitungan jam. Algoritma media sosial memang bekerja seperti itu. Algoritma memberi penghargaan kepada kemarahan, kepada kontroversi, kepada konflik. Masalahnya apa yang viral belum tentu bermutu. Dan seorang aktivis yang terlalu lama mengikuti logika algoritma bisa kehilangan arah perjuangannya. Sekarang juga sudah mulai muncul kecurigaan terhadap siapa yang membiayai Tio. Saya paham mengapa muncul pertanyaan semacam itu. Tapi tuduhan tanpa bukti justru akan menempatkan kita pada praktik yang sama buruknya dengan politik fitnah yang sering kita kritik. Karena itu saya tidak akan ikut menuduh siapapun. Yang lebih penting adalah menilai kualitas argumennya. Ukurannya adalah apakah setelah Tio bicara, masyarakat menjadi lebih paham terhadap persoalan bangsa. Ia bisa memilih menjadi influencer politik yang hidup dari kontroversi, atau dia bisa memilih menjadi intelektual publik muda yang dihormati karena kualitas pikirannya. Kalau mahasiswa hanya menjadi tukang gaduh yang sekedar ribut tanpa mutu, demokrasi akan kehilangan salah satu mekanisme koreksinya yang paling penting. Karena itulah saya tidak pernah keberatan jika mahasiswa mengkritik presiden. Saya juga tidak keberatan jika mahasiswa menilai pemerintah gagal. Bahkan kalau ada mahasiswa yang mengatakan presiden harus mundur sekalipun, itu tetap bagian dari kebebasan berpendapat dalam demokrasi. Jadi persoalannya bukan pada kritik, persoalannya adalah pada kualitas kritik. Saya percaya Tio adalah tokoh muda yang bisa jadi juru bicara kebenaran di Indonesia. Dia seharusnya tidak perlu terlihat mengejar-ngejar popularitas. Karena seorang intelektual memang tak memerlukan keramaian. Banyak intelektual memilih berjalan di pematang yang sunyi. Dan Tio sebenarnya memiliki modal yang lebih memadai untuk mengingatkan Indonesia tentang pilihan jalan yang harus ditempuh. Kalau tidak, dia hanya akan menjadi semacam stand-up comedian yang mengajak orang tertawa tanpa memahami kebenaran yang akan menyelamatkan bangsa. Ayo gunakan akal sehat. Karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, kita akan selamat. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan dan membuka perspektif baru tentang isu-isu yang sedang berkembang. Kalau kamu merasa informasi ini penting, jangan ragu untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman atau keluarga. Dukungan kamu sangat berarti untuk perkembangan channel Politik Pintar dan semangat kami untuk terus menghadirkan konten yang objektif dan mendalam. Ya, tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu setuju, tidak setuju, atau punya sudut pandang lain? Politik bukan soal menang atau kalah, tapi soal memahami dan berpikir kritis bersama. Channel Politik Pintar akan terus hadir dengan analisis tajam, informasi terpercaya, dan pembahasan yang menantang cara kita melihat dunia politik. Sampai jumpa di video berikutnya dan ingat, berpikir kritis adalah langkah pertama menuju perubahan.
Sampai ketemu dan salam cerdas.